Shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Doa dan harapan saya semua jemaat dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ucapkan kepada kita semua selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ini merupakan satu sejarah saudara bahwa Paskah 2020 kita merayakannya secara terpisah seperti ini saudara. Kita beribadah, merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Baiklah saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara yang terkasih, dari perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengangkat judul Maknai Kebangkitan Yesus. Bagian pertama, saudara, kita akan melihat fakta kebangkitan Yesus. Ada beberapa fakta yang akan kita lihat tentang kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa benar adanya Yesus telah bangkit. Fakta pertama, saudara, kubur kosong. Seperti yang kita baca tadi, perempuan-perempuan waktu pagi-pagi benar mereka berziarah ke kuburan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi apa yang mereka dapat? Kubur kosong. Tidak ada lagi mayat di sana, saudara. Inilah fakta pertama dari kebangkitan Yesus, yaitu kubur kosong. Tidak ada mayat dalam kuburan Yesus. Kita harus mengerti, saudara, bahwa kuburan Yesus waktu itu berupa goa. Bukan seperti kita yang sering kita lihat saat ini, kalau orang meninggal, ya, ditanam, digali lubang dari tanah, kemudian ditanam. Tidak seperti itu, saudara. Nah, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kematian. Dia telah bangkit, saudara. Dia telah bangkit. Dia telah hidup mengalahkan kematian. Dia hidup. Itu berarti apa? Kematian tidak dapat menguasai dirinya lagi, saudara. Ini fakta pertama, saudara. Fakta kedua, kesaksian malaikat. Seperti yang kita baca di ayat 4. Ya, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Malaikat sendiri, saudara, menyaksikan akan kebangkitan Yesus, saudara. Dia menyaksikan, memberitahu, menceritakan kepada perempuan-perempuan itu, "Hai, mengapa engkau mencari Dia, Yesus, di dalam kematian? Dia sudah tidak ada di sini. Dia telah bangkit, saudara. Dia hidup. Yesus yang kamu cari itu tidak tinggal di dalam kematian. Dia tidak ada di antara kematian. Mengapa? Karena Yesus telah hidup.
yang ketiga, saudara, yaitu kebangkitan Yesus diberitakan. Ayat ke-8, setelah murid perempuan-perempuan itu mencari Yesus dan telah bertemu dengan malaikat, mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, mereka teringat akan perkataan Yesus bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Nah, dari kepercayaan dan juga fakta yang mereka lihat, kenyataan yang mereka lihat akan kuburan Yesus yang kosong, mereka memberitakan akan kebenaran ini. Tentang kebangkitan Yesus ini diberitakan kepada murid-murid yang lain, murid-murid Yesus yang lain. Nah, siapa yang memberitakan ini, saudara? Kebangkitan Yesus ini diberitakan oleh siapa, saudara? Oleh ibu-ibu, saudara. Oleh perempuan-perempuan. Siapa mereka? Mereka itu ialah Maria dari Magdala. Di sana ada Yohana dan juga Maria, ibu Yesus. Kebangkitan Yesus sangat jelas diberitakan oleh orang-orang yang jelas, dengan nama mereka yang jelas, saudara. Bukan berita hoax, bukan berita bohong atau tipuan yang tidak ada dasar kebenarannya. Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini ya, dari 3 fakta ini sudah cukup untuk membuktikan akan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita tuhankan tidak tinggal di dalam kematian. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, mengalahkan maut, saudara. Lalu apa yang dapat kita maknai dari kebangkitan Yesus? Inilah yang menjadi bagian kedua renungan kita. Apa makna kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya? Yang pertama, saudara, kita harus pahami bahwa kuasa Yesus tanpa batas. Dari semua teks yang kita baca tadi, saudara, membuktikan bahwa kuasa Tuhan tanpa batas. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus sanggup menembus yang namanya kematian, saudara. Kematian sebenarnya adalah batas terakhir dari kuasa hidup seseorang. Siapapun tidak dapat memperpanjang hidup manusia, saudara. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi otoritas tetap di tangan Tuhan. Tapi hari ini kita bersyukur, saudara, bahwa Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, yang mengalahkan akan namanya kematian, saudara. Kematian tidak menguasai hidupnya lagi, saudara. Mengapa? Karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut itu. Yesus telah mengalahkan yang namanya kematian itu. Yesus berkuasa sampai hari ini, saudara. Yesus sangat berkuasa menolong saudara dan saya. Yesus berkuasa untuk melakukan hal yang namanya mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara hari ini, saudara, yang mustahil bagi kita, tapi kita percaya kepada Yesus yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan pertolongan bagi saudara dan saya. Bagi segala persoalan yang berat dalam hidupmu, mengapa engkau masih mencari Dia? Di antara orang mati, kuasa Tuhan dalam hidup kita berlaku, saudara. Dia sanggup membebaskan dan bisa memberikan jalan keluar yang luar biasa. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup, memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami kebangkitannya, saudara, untuk mengalami akan segala kuasa Tuhan dalam perkara-perkara hidup kita, dalam kesusahan hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam segala masalah hidup saudara dan saya, dalam pergumulan kesehatan kah, dalam usaha bisnis, dalam segala problema. Yesus berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Makna yang kedua, saudara, bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Ayat 7 saya bacakan bagi kita, saudara, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Jauh sebelumnya saudara, firman Tuhan ini pernah disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya pada waktu sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Tetapi waktu itu murid-murid tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tetapi hari ini firman Tuhan itu tergenapi ketika Yesus bangkit mengalahkan kematian. Membuktikan bahwa apa yang telah dia firmankan itu digenapi saudara. Suatu kepastian yang nyata saudara, bukan janji-janji palsu. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan dia genapi. Tuhan tidak mungkin membatalkan apa yang telah ia janjikan. Hari ini saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu pun pasti akan Tuhan genapi. Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Semua orang khawatir hari-hari ini, saudara. Takut terjangkit virus, tidak berani keluar rumah, saudara. Bahkan sampai beribadah pun kita harus di rumah, saudara. Anak-anak tidak bersekolah, semua orang tua stres, harus mengajari anak-anak mereka. Belum lagi kalau anaknya ada 3, ada 4. Waduh, stres sekali. Dan sangat kita ikut prihatin, saudara, dengan keadaan yang ada. Orang-orang takut ke pasar, tapi tetap mau tidak mau juga harus ke pasar. Karena kita sudah kehabisan makanan, saudara. Dengan perlindungan tentunya, saudara. Jangan kosong melompong pergi ke pasar seperti ini, saudara. Setidaknya pakai masker. Bila perlu, saudara, bawa sabun untuk cuci tangan, bawa air sekalian, saudara. Dari kekhawatiran demi kekhawatiran yang ada, saudara, saya mengajak kita untuk mengelola kekhawatiran itu. Untuk kita memanage kekhawatiran itu dengan baik. Supaya apa? Supaya jangan menambah stressing kita, saudara. Kendalikan emosi dan perasaan khawatir kita itu dan berserah kepada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup kita, saudara. Ada amin? Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit, saudara. Inilah Paskah yang kita peringati. Dengan bukti-bukti yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi tentang kebangkitan Yesus, itu cukup membuktikan bahwa Yesus yang kita percayai bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Dia adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan baiklah, melalui Paskah tahun ini kita akan maknai kebangkitan Yesus itu dengan mempercayai kuasa Tuhan sanggup menolong Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya. Kita bersyukur juga bahwa setiap firman Tuhan yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan terus pegang janji-janji Tuhan itu. Apapun itu, kalau Tuhan yang telah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya untuk menolong kita semua, menolong Bapak, Ibu, dan menolong saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan. Kita bersyukur bahwa walaupun kita harus di rumah, kita beribadah masing-masing, di rumah kita masing-masing beribadah kepada Tuhan dan merayakan Paskah, tetapi biarlah sukacita kebangkitan Yesus terus boleh memberkati hidup kita. Kita maknai kebangkitan Yesus dalam hidup kita dengan penuh sukacita, penuh dengan percaya kepada Yesus Kristus saja. Haleluya. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.